Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi yaitu ke makna dan implikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas terhadap pendidikan anak usia dini. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Nah, mungkin teman-teman eh, sudah tahu apa itu anak usia dini. Ya, karena teman-teman sekarang sudah semester 4 ya. Jadi mengambilnya juga jurusan pendidikan Islam anak usia dini. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang membantu peserta didik agar secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu pengertian pendidikan ya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Adapun tujuan dari pendidikan yang sudah disebutkan di atas yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sini tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu tujuan dari pendidikan tadi. Adapun di sini tujuan pendidikan bagi seseorang atau bagi kita ya, bagi sendiri adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Nah, seluruh potensi peserta didik. Berarti kalau punya potensinya misalnya di bidang olahraga, di bidang kesenian dan lain sebagainya. Nah, ini seluruh potensinya ya, seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sehat jasmani dan rohani, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu tujuan pendidikan bagi seseorang. Kalau tadi kan tujuan pendidikan untuk secara umum yang selanjutnya, pertama, yaitu pengertian pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama tadi pengertian pendidikan, yang sekarang pengertian pendidikan anak usia dini. Nah, hakikatnya apa sih? Nah, ini artinya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, di sini PAUD adalah suatu upaya pembinaan ya, upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir, berarti 0 tahun ya, sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan. Pemberian rangsangan apa di sini? Pemberian rangsangan pendidikan yang digunakan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar ia memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, di sini dinyatakan pengertian PAUD menurut undang-undang. Nah, di sini dikatakan tadi upaya pembinaan. Nah, kita berarti selaku guru PAUD-nya memberikan pembinaan. Kepada siapa pembinaannya ditujukannya? Kepada anak usia 0 atau sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Nah, itu. Jadi, tugas kita sebagai guru PAUD yaitu mengupayakan ya pembinaan kepada anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Yang dilakukannya seperti apa? Dilakukannya melalui pemberian rangsangan. Jadi stimulasi. Nah, di sini kita berarti tidak memaksakan, kita berikan rangsangan dulu si anak ya. Misal nih kita mengajarkan untuk 0 sampai 1 tahun. Nah, di sini cara memberikan rangsangan supaya si anak misalnya mau belajar berjalan atau mau belajar merangkak. Nah, seperti apa rangsangan kita berikan kepada si anak
agar si anak tersebut mampu untuk berdiri, atau misalnya mampu untuk berjalan, mampu untuk merangkak, atau misalnya mampu untuk tengkurap. Nah, kita berikan rangsangan dulu kepada si anak. Nah, di sini itu namanya rangsangan atau stimulasi. Stimulasi pendidikan yang digunakan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan yang seperti apa? Kalau pertumbuhan yaitu bertambahnya misalnya seperti si anak tambah besar, tambah tinggi. Nah, itu dimasuk dengan pertumbuhan, dan dengan bisa diukur kalau pertumbuhan ya, misalnya dengan berapa kilo, berapa senti. Nah, itu. Dan perkembangannya. Kalau perkembangan berarti ini seperti apa? Kalau perkembangan berarti itu dia lebih kepada kecerdasan ya, jadi kepada psikis. Nah, ini tidak bisa diukur kalau perkembangan. Misalnya si anak mampu untuk kalau perkembangan ya, kalau tadi kan misalnya tingginya berapa, berat badannya berapa, kemudian lingkar kepalanya berapa, nah itu pertumbuhan. Kalau perkembangan dia lebih kepada eh, kecerdasan si anaknya bisa seperti apa ya. Itu jadi sudah untuk perkembangan tidak bisa diukur. Perkembangan jasmani dan rohani anak agar ia memiliki kesiapan untuk memasuki mana? Untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, di sini tidak dinyatakan masuk SD, masuk SD atau yang lainnya. Jadi pendidikan lebih lanjut berarti setara SD, boleh ke SD ataupun ke MI ataupun ke yang lainnya. Jadi tugas kita atau pengertian PAUD di sini yaitu pemberian upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 0 sampai 6 tahun ya. Nah, kemudian nanti untuk pertumbuhan dan perkembangan juga pasti teman-teman sudah jelas ya, pertumbuhan itu apa dan perkembangan juga apa. Nah, kalau jasmani berarti kan secara badannya ya, kalau rohani berarti secara rohaninya, secara berarti apa seperti yang di dalamnya ya. Yang kalau jasmani kan kelihatannya raganya gitu. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan berarti untuk memiliki kesiapan. Nah, di sini kesiapan sasarannya yang lebih anak usia lanjut. Dini ini menurut Undang-Undang Nomor 20 tadi tahun 2003 adalah anak usia 0 sampai 6 tahun dan dapat dilaksanakan baik jalur formal, non formal dan informal. Nah, berarti dengan mendidik anak usia dini ini tidak hanya satu jalur kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Berarti bisa jalur formal. Yang seperti apa jalur formal? Berarti anak kita bisa dididik melalui jalur formal, yaitu anak kita misalnya dimasukkan ke RA ataupun TK. Nah, itu pendidikan anak usia dini melalui jalur formal. Kemudian kalau non formal itu di mana? Nah, di sini non formal itu di kelompok bermain, kemudian SPS atau satuan PAUD sejenis ataupun TPA atau tempat penitipan anak. Nah, dan informal. Berarti kalau informal itu pendidikan keluarga atau di rumah ya, pendidikan orang tua. Nah, itu informal. Jadi bagaimana kalau si anak misalnya nggak sekolah atau nggak masuk formal dan non formal, di rumah saja itu boleh, karena itu memang kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 pendidikan anak usia dini bisa dilaksanakan baik di jalur formal, non formal dan informal. Nah, terkadang kita menjadi rancu di sini. Saya mah sekolahnya di TK, saya mah di PAUD. Nah, ini sebenarnya TK kober. Nah, gitu. Jadi ini kan atasnya PAUD dulu nih, PAUD, tulisan PAUD. Ada garis 3. Berarti formal, non formal dan informal. Nah, baru di situ di bawahnya untuk formal ada TK sama RA, kemudian non formal ada di situ KB atau kober, SPS, TPA. Kemudian yang informal itu pendidikan keluarga. Jadi sebenarnya TK, kober, RA sama judulnya semua
PAUD, tapi kadang kita rancunya, ih kamu mah PAUD, kamu mah TK. Nah sebenarnya PAUD itu di atas payungnya itu PAUD itu, jadi pendidikan anak usia dini. Nah ke bawahnya itu ada TK untuk formal, ada kober untuk non formalnya, seperti itu. Jadi antara kober TK itu sama, namanya pendidikan anak usia dini atau PAUD ya. Jadi jangan sampai rancu lagi kalau ke depan, terkadang itu menjadi apa nih ya, menjadi perdebatan terkadang ya antara PAUD dan TK, padahal PAUD sama, itu adalah TK, jadi naungannya adalah PAUD. Nah tadi dijelaskan pendidikan anak usia dini atau usia anak usia dini yaitu 0 sampai 6 tahun. Nah itu untuk di kita ya. Nah kalau menurut National Association for the Education Young Children atau NIC, di sini yang dimaksud dengan early childhood atau anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang 0 sampai dengan 8 tahun ya, berarti beda 2 tahun ya, di kita sampai 6 tahun, nah di sini sampai 8 tahun. Nah di sini untuk di negara lain anak usia 7 sampai 8 tahun yang duduk di kelas 1 sampai kelas 3 SD juga masih disebut anak usia dini. Jadi beda ya kalau di kita 0 sampai 6 tahun, tapi secara internasional menurut NIC bahwa rentang usia anak usia dini adalah 0 sampai 8 tahun. Adapun untuk tujuan umumnya, tujuan umum PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah, nah di sini kan terkadang untuk apa sih sekolah PAUD? Nah, untuk apa? Nah, ini secara umumnya tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah tujuan umumnya itu, jadi kenapa kita kudu sekolah cenah ke PAUD dan sebagainya. Nah ini tujuan umumnya seperti ini. Nanti di depan juga ada tujuan khususnya seperti apa. Nah jadi secara umum tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak ya. Tadi potensinya misalnya anaknya misalnya itu apa namanya, dia lebih condong bisa di olahraga atau misalnya di seni. Nah, di situ kita lebih memupuk lagi, lebih menstimulasi lagi agar potensi di perkembangan itu lebih muncul lagi. Lebih si anak lebih bisa terstimulasi. Jadi masih nantinya bisa nyambung-nyambung seperti itu. Nah, kalau tidak terstimulasi ada kemungkinan potensinya itu bisa tidak dikembangkan ya. Seperti itu. Selanjutnya, menurut Nurani 2009 42 sampai 43, tujuan khusus pendidikan anak usia dini. Tadi tujuan umum, sekarang tujuan khususnya. Nah, di sini tujuan khususnya yang pertama, anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya. Nah, ini berarti masuk ke dalam aspek perkembangan yang moral, nilai agama. Kemudian yang kedua, anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya, termasuk gerakan motorik kasar, motorik halus, serta mampu menerima rangsangan sensorik. Nah, ini berarti masuk kepada fisik motorik. Nah, berarti udah dua aspek nih, dua aspek perkembangan. Nah, di sini kan misalnya seperti motorik kasar. Nah, motorik kasar itu gerakan motorik kasar berarti yang dilakukan oleh otot-otot besar. Misalnya seperti berlari, kemudian melompat, kemudian menangkap bola, menendang bola. Nah, itu melempar bola, itu berarti gerakan motorik kasar. Berarti gerakan yang dilakukan oleh otot-otot yang besar. Nah, kalau motorik halus yaitu gerakan yang dilakukan oleh otot-otot kecil, misalnya seperti meremas, kemudian juga
mewarnai, kemudian mencampur ya, meronce, mencampur warna, misalnya meronce, menulis. Nah, itu gerakan atau dinamakan juga dengan motorik halus. Kemudian ini serta memahami atau menerima rangsangan sensorik ya. Jadi sensorik itu misalnya dengan meraba, misalnya seperti itu ya. Itu dinamakan masuk kepada fisik motorik atau aspek perkembangan fisik motorik. Nah, untuk selanjutnya, anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman, bahasa pasif, dan dapat berkomunikasi serta secara efektif sehingga dapat dimanfaatkan untuk berpikir dan belajar. Nah, di sini untuk bahasa berarti di sini kan banyak sekali, misalnya tadi seperti pemahaman, menerima bahasa, mengungkapkan bahasa si anak. Kemudian juga misalnya si anak juga mampu untuk menerima beberapa pesan, kemudian dapat melaksanakan beberapa perintah sekaligus, misalnya 2 perintah atau 3 perintah. Nah, itu juga cara penerimaan bahasa. Kemudian juga di sini mengenal huruf itu juga masuknya ke dalam bahasa. Misalnya huruf A, I, U yaitu juga ke dalam bahasa. Kemudian di sini kalau si anak juga mampu mengucapkan misalnya, nah itu sama, itu juga masuk ke aspek perkembangan bahasa. Nah, ini berarti yang pertama udah ada 3 nih. Yang pertama berarti masuk ke dalam moral nilai agama, yang kedua masuk ke fisik motorik, yang ketiga masuk ke bahasa. Selanjutnya yang keempat, anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Nah, ini berarti masuk ke kognitif ya. Jadi anak mampu berpikir logis, kritis, kemudian memberikan alasan, memecahkan masalah. Nah, contohnya di sini si anak ketika memecahkan masalah, misalnya si anak sedang praktek misalnya anak tersebut praktek mencampur warna misalnya. Kemudian si anak mengambil air misalnya ke dalam gelas. Nah, bagaimana ini ya misalnya cara mencampur warna? Nah, si anak mencoba. Nah, itu anak jadi dapat memecahkan masalah. Kemudian misalnya waktu praktek misalnya memasak, wah gimana ini cara membalikannya? Kemudian misalnya si anak mengambil sendok ataupun misalnya sodet untuk membalikannya. Nah, itu dia kan berpikir kritis ya, logis. Jadi mampu si anak tersebut memecahkan masalah. Kemudian misalnya praktek membuat susu, bagaimana cara menuangkannya? Anak kan belum bisa. Kita kalau udah dewasa memang udah tahu cara-caranya, tapi kan bagi si anak itu sulit ya. Cara membuka susunya seperti apa? Nah, misalnya si anak mencari mencari benda untuk memecahkan masalah tersebut. Kok ini susunya nggak manis? Kenapa ya? Kemudian dia mencoba mengaduknya, misalnya pakai sendok. Nah, itu memecahkan masalah sama. Ya, jadi ini anak mampu berpikir logis, kritis. Nah, ini berarti masuk ke dalam aspek perkembangan kognitif. Kemudian untuk selanjutnya, anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, memahami peranan masyarakat, dan dapat menghargai keragaman sosial dan budaya. Serta anak mampu mengembangkan konsep diri yang positif, serta anak dapat melakukan kontrol diri. Nah, ini berarti masuk ke aspek sosial emosional. Nah, di sini kan mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, misalnya si anak kita ajak ke masjid, diajak ke pasar. Nah, itu berarti si anak mengenal lingkungan sosial. Kemudian kalau praktek nih, misalnya di sekolah, ada praktek misalnya sholat berjamaah di musola atau di masjid misalnya. Nah, itu mengenalkan kepada si anak bahwa itu adalah lingkungan sosial. Kemudian sekolah juga sama, sekolah juga merupakan lingkungan sosial. Nah, itu jadi udah 5 nih, yang kelima berarti masuk ke dalam aspek sosial emosional. Untuk selanjutnya yang keenam, anak dapat memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi, serta menghargai karya kreatif
diri dan kelompoknya. Nah, ini untuk yang nomor 6 berarti masuk ke aspek pengembangan atau aspek perkembangan seni. Karena di sini anak dapat mengenal misalnya seperti irama, kemudian bunyi juga, kemudian karya kreatif. Jadi kalau seni misalnya ada seni lukis, ada seni musik ya, kalau ada juga seni tari. Nah, ini masuknya ke dalam seni. Nah, contohnya kalau kita mau pentas misalnya di akhir tahun, anak-anak kita pentas untuk kreatif untuk seni tari misalnya, kan anak-anak sudah bisa tampil ya. Coba kalau misalnya tidak mendapatkan stimulasi, tidak mendapatkan rangsangan dari guru-gurunya, nggak mungkin si anak tersebut bisa tampil di panggung atau di depan teman-teman dan orang tuanya. Nah, di sini berarti sudah berkembang aspek perkembangan seninya. Baik, untuk sementara itu yang dapat disampaikan. Silakan apabila teman-teman ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan.